Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika bicara tentang ketaatan hamba Tuhan, saya sendirilah yang bergumul dan menangis di hadapan Tuhan. Karena saya merasa betapa saya jauh daripada sebuah ketaatan yang disebut hamba Tuhan. Saya bukan mengajar saudara, tetapi saya belajar untuk diajar oleh Tuhan terlebih dahulu. Saya tidak berani mengajar kalau saya tidak belajar di hadirat Tuhan dan minta Tuhan sungguh-sungguh menolong saya. Ketika saya siapkan firman Tuhan ini, saya sudah katakan bahwa kita akan secara kronologi mengikuti seluruh perjalanan Tuhan Yesus dalam masa penderitaan sampai kepada Jumat Agung. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan hari ini, ketika saya harus mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sampai pada satu kalimat di mana Yesus mukanya ditampar. Saya bacakan Yohanes pasal 18 ayat 22 sampai 23. Ketika ia mengatakan hal itu, ketika Yesus mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Imam besar agung yang melintasi segala langit, yang dinobatkan oleh Bapa di surga sebagai imam besar yang maha tinggi, yang tidak tertandingi, yang datang ke dalam dunia menjadi imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri. Betapa direndahkan di depan pengadilan yang seharusnya adil, yang seharusnya pengadilan menegakkan etika. Di depan hakim yang sedang mengadili, tidak boleh seorang penjaga menempeleng seorang yang sedang didakwa. Ini pelanggaran berat. Memukul, menempeleng muka seorang terdakwa di depan hakim yang sedang mengadili, itu perlakuan yang tidak adil sama sekali. Saudaraku, sampai pada kata ini, penjaga yang menampar muka Yesus. Saudara, seharusnya kitalah yang menerima itu semua. Karena tanpa malu, setiap yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu umatnya, umat manusia, kita tahu, memalingkan muka dari Allah dan tidak memandang kemuliaan Allah. Kita semua kehilangan kemuliaan Allah sejak Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Ingin mendapatkan kemuliaan, kehormatan untuk muka mereka dipandang lebih, padahal mereka ciptaan, bahkan memalingkan muka dengan berbuat dosa, menghindari Allah, menyembunyikan wajah. Saudara, kini sang anak Allah justru menampilkan mukanya di depan pengadilan. Anak Allah yang tidak berdosa justru di hadapan seluruh pengadilan tidak menyembunyikan wajahnya, bahkan mukanya ditempeleng di hadapan semua orang karena dosa saudara dan dosa saya. Yang berdosa justru menyembunyikan wajah, yang tidak berdosa justru menampilkan muka di depan umum. Betapa berbedanya, betapa kita berdosa ketika melihat hal ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan Yesus setelah mengendarai keledai yang sebelum ditunggangi dengan beban berat, yang masuk ke Yerusalem, dielu-elukan. Setelah itu dalam perjamuan malam, setelah perjamuan malam di dalam doa Getsemani, ketika selesai doa di Getsemani, Yudas mengkhianati, Yesus ditangkap, dan malam itu juga harusnya sebuah malam istirahat. Tapi Yesus buru-buru digiring. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan itu. Bahkan Imam Kayafas yang sudah tua, yang tidak bisa diganggu, malam-malam langsung Yesus dibawa ke hadapannya untuk diperiksa. Benarkah ini Yesus?
Dan saudara, malam itu juga Hanas dan Kayafas langsung menggiring Yesus tanpa istirahat. Yesus diperhadapkan, sedangkan Kayafas istirahat dulu karena besok pagi Kayafas harus tampil ke pengadilan. Karena sudah tua, dia istirahat. Yesus dikirim lagi. Saudara, Yesus tidak istirahat sama sekali malam hari itu. Nah, saudara, betapa menyakitkan hati. Kalimat yang Yesus ucapkan ini betapa menusuk hati kita. Saudara, kalimat yang diucapkan, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahku. Yesus tidak bersalah. Kalimat sebelumnya adalah Yesus diminta menyampaikan kesaksian. Yesus bilang, kamu tidak usah minta aku bersaksi. Tanya saja semua orang, apakah aku bersalah. Tanya mereka yang mendengar pemberitaanku. Tanya mereka semua yang melihat yang aku perbuat. Aku tidak pernah bersembunyi. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi di dalam berkata-kata. Aku terbuka. Semua yang aku perbuat terbuka. Tanyalah semua orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus menjawab sedemikian, langsung Yesus ditempeleng. Padahal jawaban Yesus adalah jawaban yang begitu benar. Yesus berkata, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahnya. Mereka gak bisa tunjukkan salahnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat apa yang Yesus alami ketika mukanya ditempeleng, ketika wajah Yesus dipermalukan di pengadilan, yang seharusnya kitalah yang harus menanggung dosa dan salah, dipermalukan. Harusnya kitalah yang tidak layak untuk wajah ini menerima sebuah kebaikan. Seharusnya wajah kita lah yang dipermalukan. Tapi dia anak Allah justru yang dipermalukan. Untuk apa? Menggenapi firman Tuhan dalam Yesaya pasal 50 ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara, betapa terkejutnya. Kalimat ini tidak berhenti bahwa aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai, dipermalukan. Tapi ada satu kalimat lagi. Nubuatan berkata, akan juga diludahi. Berarti wajah Yesus tidak berhenti di pengadilan akan ditempeleng. Tapi wajah Yesus akan menggenapi Yesaya pasal 50 ayat 6 akan diludahi juga. Saudara, kalau lihat Yesaya pasal 50 ayat 6 ini sangat-sangat meremukkan hati kita. Karena penderitaan Yesus sudah digambarkan sedemikian, bahwa dia akan memberikan punggungnya kepada orang yang memukul dia. Kita tahu saudara, seharusnya kitalah yang menerima pukulan di punggung kita. Punggung kita yang membelakangi Allah. Dia menciptakan umat manusia dengan begitu mulia, memberikan segala kebaikan, memberikan punggung yang kuat untuk menikmati segala kemurahan kebaikan Tuhan. Tapi kita membalikkan badan, kita memunggungi Tuhan, kita membelakangi Tuhan. Harusnya punggung saudara dan punggung saya yang membelakangi Tuhan dan menghadap kepada dosa, yang membelakangi kemuliaan, yang meninggalkan kesucian, dan yang dengan wajah mengejar dosa, dan punggung yang membelakangi Tuhan. Punggung saudara dan punggung saya yang harus dicambuk. Tapi saudara tahu, Yesaya pasal 50 ayat 6, justru saudara, Tuhan membalikkan kita. Dia mencari hidup kita. Waktu wajah kita berbalik daripada Tuhan, punggung kita membelakangi Tuhan. Kita pergi seperti anak yang hilang, meninggalkan Bapa di rumah. Dia Bapa berlari menghadap wajah kita, mencari kita. Saudara, tidak terkatakan betapa besar penderitaan Yesus. Punggung kita lah yang harus dicambuk. Tetapi punggung dia yang dia berikan, seolah-olah dia berkata, biarkan aku yang menanggung ini semua. Biarkan mereka semua pergi. Seperti waktu Yesus ditangkap di Getsemani. Kemarin kita mendengar sebuah kalimat, ini aku yang engkau tangkap. Biarkan mereka pergi. Saudara, sekarang seperti jelas di hadapan pengadilan, Yesus menanggung semua penderitaan punggungnya saudara. Ketika dicambuk
Cambukan ketika ditarik, daging lepas dari dalam. Dari tubuh itu ada berapa senti saudara kedalaman luka yang dialami. Pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Saudara, aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara, benar nubuatan Yesaya. Karena Matius 26 ayat 67 membuktikan Yesaya, nubuatan, firman Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Saudara, Yesus menanggung semua apa yang dinubuatkan untuk menebus saudara dan saya. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Saudara, saya ada sebuah pengalaman di satu jalan di dekat rumah saya. Saudara, perempatan yang saya lewati, setelah lewat ada satu pertigaan. Dan pertigaan itu muncul satu mobil karena sore hari, ya ini udah 10 tahun lebih. Sore hari mobil itu ada yang mengatur biasa. Yang disebut Pak Oga begitu ya, mengatur. Mobil ini begitu terburu-buru, saya tidak tahu masalah apa yang orang setir ini. Mungkin dia masalah rumah tangga, atau ada masalah hal yang begitu mendesak. Dia tidak mau diatur oleh orang yang ngatur ini. Dia buka kaca, dia marahin orang ini. Saudara, saya lihat dari jauh waktu dia marahin orang ini tidak terima. Biasa, karena orang jalanan ngatur. Orang ini jawab. Nah, dan orang ini jawab, yang punya mobil yang di dalam mobil ini. Saya lihat dia begitu emosi. Sepertinya dia punya masalah yang begitu berat memang. So dia buka pintu mobilnya. Dia tinggalkan mobil. Dia kejar ini orang. Dia pukul ini orang, saudara. Saya bilang, aduh kenapa cari masalah seperti itu. Saya lihat ini kan orang ngatur jalan. Dia mau bantu ya. Dia memang ada orang-orang seperti itu. Mengharapkan belas kasihan juga. Memang kadang bikin macet malahan. Tapi ya sudah, memang seperti ini. Saudara, tapi karena orang ini, yang mobil ini mungkin masalah berat. Dia ribut sama ini. Bahkan dia pukul ini orang. Dan dia menang. Orang ini diinjak dia duduk di atas tukang Pak Oga ini. Dipukul terus, saudara. Nah, orang yang melihat, saudara, temannya bela. Dari belakang ambil batu bata, dipukul kepalanya. Dan berdarah telinganya. Saudara, waktu saya saksikan kejadian itu, saudara. Saya tahu yang sopir ini, yang turun ini yang salah. Karena dia semprot Pak Oga ini, dia turun, dia kejar, dia pukul, udah kalah, udah jatuh, dipukul terus. Sehingga ada orang ngambil batu pukul dia. Tapi ketika saya lihat orang ambil batu pukul, telinganya berdarah. Saudara, kaki saya gemetar, saudara. Tangan saya gemetar. Hati saya sedih luar biasa. Saya lihat darah yang mengalir, saudara. Saya lihat orang yang menyaksikan semua. Saudara, akhirnya dia baru rela, dia masuk mobil, dia ambil mobil, dia pergi. Dan dia masih mengancam-ancam. Saya sedih, saya lihatin dia lewat. Saya sedih sekali. Saya kebayang-bayang, saudara. Sampai hari ini saya cerita.